Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ayub pasal 34 ayat 1 dan 2. Demikian firman Allah. Maka berbicaralah Elihu, dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat, berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Bapak Ibu, keluargaku, hari ini firman Tuhan saya beri judul didengar tanpa mau mendengar. Bapak Ibu, keluargaku, persoalan dunia saat ini, saudara, saya perhatikan banyak orang hanya ingin berbicara tanpa harus mendengar. Tanpa kita sadari, saudara, ini menjadi penyebab kenapa banyak kehancuran terjadi. Kenapa? Karena di semua kalangan, baik dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan, dalam dunia politik, karir, ini persoalan yang seringkali terjadi dan menjadi penyebab kehancuran. Orang lebih suka berdebat, orang lebih suka berargumentasi, orang lebih suka berbantah-bantahan, hanya ingin berbicara tanpa mau mendengar. Bapak Ibu, keluargaku, ini menjadi persoalan yang serius dalam kehidupan kita. Kalau semua orang punya kesempatan berbicara dan terus berbicara tanpa mau mendengar, maka saya mau katakan, saudara, tidak akan pernah ada keutuhan dan kedamaian. Pagi ini firman Tuhan akan mengajar kita banyak mendengar. Mau mendengar, tidak hanya didengar, tapi kita juga harus mau mendengar apapun juga. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, apa resikonya, apa dampaknya kalau kita membiarkan diri untuk banyak berbicara, banyak ngomong tanpa mau mendengar? Saya menulis, saudara, orang-orang yang banyak ngomong, orang-orang yang banyak bicara, cenderung akan menghakimi dan menuduh. Kenapa saya mengatakan diri begitu, saudara? Karena orang yang banyak bicara biasanya merasa dirinya pintar, merasa dirinya benar. Dengan kata lain, selalu ada kata, dengarkan saya, perhatikan saya. Padahal, saudara, argumen orang itu belum tentu benar, sehingga dia selalu menghakimi, menuduh orang lain. Bapak Ibu ingat, Alkitab mencatat bahwa Allah menciptakan kita satu mulut dan dua telinga di kiri dan kanan. Mungkin pemahamannya kita harus banyak apa, saudara? Mendengar, bukan banyak berbicara. Sehingga pada akhirnya kita merasa benar dan menghakimi dan menuduh orang lain. Bapak Ibu, keluargaku, mari pakai telinga kita untuk mendengar. Mari pakai otak kita untuk mencerna. Mari pakai iman kita untuk memikirkan yang terbaik. Mari izinkan Roh Kudus untuk mengarahkan kemana kita melangkah, dan barulah kita berbicara. Bapak Ibu, itu yang pertama. Orang yang banyak berbicara, resikonya cenderung menghakimi dan menuduh. Yang kedua, saudara, apa resikonya orang yang banyak berbicara dan tidak mau mendengar? Yang kedua, orang itu cenderung menjadi orang-orang yang mudah emosi. Kenapa, Bapak Ibu? Karena orang yang banyak bicara biasanya tidak memikirkan perasaan orang lain. Inilah yang saya bilang tadi, aroganisme, saudara. Inilah yang saya katakan tadi, dia sedang membenarkan dirinya, dan ketika orang lain tidak setuju dengan apa yang dia ungkapkan, dia mulai emosi, dia mulai marah, dan pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang arogan dan tidak menguasai diri. Hati-hati, orang yang banyak bicara adalah orang-orang yang mudah emosi. Yang ketiga, orang-orang yang banyak bicara, resikonya adalah sering mengambil keputusan-keputusan yang bodoh. Hati-hati, Bapak Ibu, orang yang banyak bicara seringkali mengambil keputusan-keputusan yang bodoh. Dia tidak mempertimbangkan dengan baik, hasilnya adalah kesalahan, kehancuran, dan seterusnya. Bapak Ibu, pagi ini saya katakan, saya menghargai saudara sebagai hamba Tuhan. Saya menghargai saudara sebagai pemimpin. Saya menghargai saudara sebagai orang yang punya kapasitas yang hebat. Tapi izinkan saya untuk berbicara. Jika engkau hanya berbicara tanpa mau mendengar, cepat atau lambat engkau akan jatuh pada keputusan-keputusan yang tidak bijaksana. Karena itu,
banyak mendengar. Yang keempat terakhir saudara, orang yang banyak bicara resikonya, dia akan cenderung memperhatikan kepentingan pribadi, egois dalam dirinya. Banyak berbicara, tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Banyak bicara, yang penting dirinya puas, yang penting dirinya terpenuhi apa yang diinginkan. Bapak Ibu, kalau kita seperti itu, cepat atau lambat engkau akan mempermalukan dirimu sendiri. Bapak Ibu, mari pagi ini saya mau mengajar saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang tidak hanya pandai berbicara, tapi mau mendengar. Dengarkan sabda firman Allah. Dengarkan nasihat-nasihat. Dengarkan kebenaran-kebenaran. Maka engkau akan diberkati Tuhan. Shalom, selamat pagi keluargaku. Haleluya.